Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panglima perang kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimana Muhammad. Teman-teman, apakah kalian kenal dengan yang namanya leadership? Mungkin tidak asing buat didengar. Leadership yang sering dikenal dengan kepemimpinan di organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Salah satu menjadi faktor penting bagi keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapatkan respek dari teman seangkatannya. Pendekatan kepemimpinan yang efektif memiliki karakteristik tertentu seperti daya fisik, mengatasi masalah, kemahiran, keakraban, mengukur kualitas, berkomunikasi yang efektif, dan kemampuan baik soft skill serta hard skill. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama pemimpinnya. Pemimpin yang baik dapat dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin baru. Salah menjadi satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah kepemimpinan. Dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seseorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan mendekatkan diri dengan mereka, sehingga mereka tidak akan percaya dan akan mengikuti arahan Anda. 2. Memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu tentang pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. 3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak lurus, jangan langsung menghakimi. Berikanlah feedback agar mereka tidak takut salah dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menjadi seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi seluruh yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif. Semua orang adalah pemimpin. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam, kepala negara, adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya
dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap perempuan adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap asisten rumah tangga adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap laki-laki juga pemimpin pada harta orang tuanya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pemimpin dalam kelompok pada jenis dan tingkat apapun pastilah akan mengajak yang dipimpinnya ke suatu tujuan tertentu yang baik. Pemimpin bukan administrator yang suka mengatur orang lain, tetapi yang membawa air bagi pengikutnya supaya mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Robert Townsend. Pemimpin yang berhasil haruslah seorang pribadi yang baik dan menerapkan kepemimpinannya dengan baik pula. Firman Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan minimal 4 hal yang harus ada dan melekat pada diri seseorang pemimpin, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik mengharuskan seorang pemimpin bertindak secara benar dan berpihak pada kebenaran. Selain kepada kebenaran, harus berpihak pada kejujuran dan keadilan. Amanah memiliki arti benar-benar dapat dipercaya. Rasulullah dijuluki gelar Al-Amin karena beliau selalu mengerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tablik berarti menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya. Seorang pemimpin harus menyampaikan kepada yang dipimpinnya sesuatu yang benar dan baik, meski terkadang suatu kebenaran atau suatu kesalahan bisa terdengar sangat pahit. Fatonah berarti cerdas dan pintar, berwawasan maju, punya motivasi yang tinggi, selalu berinovasi untuk kemajuan, serta punya pemikiran cemerlang untuk memajukan dan mensejahterakan yang dipimpinnya. Selanjutnya, tentang model kepemimpinan. Teori kepemimpinan Barat mengenal 5 model, yaitu otokratis, militeristis, paternalistis, karismatik, dan demokratis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengombinasikan kelima model kepemimpinan menjadi model kepemimpinan yang sempurna dengan mengkombinasikan akhlakul karimah. Dengan kekuatan akhlakul karimah, Rasulullah mampu menciptakan kekuatan baru untuk menegakkan dan menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Selain karakter dan model kepemimpinan yang istimewa, kepemimpinan Rasulullah SAW selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Antara lain, dalam memimpin suatu menggunakan sistem musyawarah, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan, sifat ramah, selalu menunjukkan kelembutan, lebih mementingkan umat daripada diri sendiri, cepat menguasai situasi dan kondisi, pemersatu umat, mengembangkan dasar-dasar perdamaian, pembawa rahmat bagi seluruh alam, serta konsisten, tidak pandang bulu, dan tidak pilih kasih. Pada sumber lain menerangkan bahwa kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah
terdapat pada 4 kekuatan kepemimpinan, yaitu inspiratif, motivatif, solutif, dan prediktif. Di samping itu, dalam membumikan kepemimpinannya, Rasulullah sangat dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya dengan sebutan sahabat, suatu sebutan yang menunjukkan kedekatan pemimpin dengan yang dipimpinnya, yang secara emosional memiliki kekuatan yang saling percaya yang tinggi. Beberapa syarat seorang pemimpin. 1. Problem solver. Seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Jika tak mau julukan Miss No Solution tercetak di punggung, mulailah bertindak tegas dan hapus kebiasaan bersikap pelin-pelan. Jangan pula memupuk kebiasaan melarikan diri dari tanggung jawab. Sebagai nahkoda, Andalah yang berkewajiban mengemudikan kapal ke arah yang benar. 2. Bersikap positif. Setiap orang tak luput dari kesalahan. Bila hal ini menimpa anak buah Anda, jangan langsung mencecarnya dengan suggendang, omelan. Selidiki latar belakang permasalahannya, sehingga Anda bisa bersikap profesional. Jika Anda yang melakukan kesalahan, tidak perlu ragu mengakuinya dan meminta maaf kepada orang-orang terkait. Jangan lupa melakukan perbaikan untuk menebus kekeliruan Anda tersebut. 3. Komunikasi. Karyawan sebaik apapun akan kehilangan arah bila dibiarkan berjalan di lorong yang gelap. Sebagai pemimpin, Anda perlu menerangkan sejelas mungkin tentang tujuan bersama yang hendak diraih dan strategi pencapaiannya. Bekali pula anak buah dengan penilaian terhadap hasil kerjanya selama ini, sehingga mereka bisa belajar cara melakukan tugas dengan benar. Pelihara komunikasi 2 arah dengan bawahan dan mintalah feedback dari mereka setiap kali Anda meluncurkan kebijakan baru. 4. Menjadi inspirasi. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan standar dan jadi contoh bagi anak buahnya. Jadilah inspirasi bagi bawahan. Update banyak Anda dengan informasi terkini, tidak pelit membagi pengalaman, dan patuhi peraturan yang Anda buat sendiri. Misalnya, selalu tiba di kantor on time. 5. Tumbuhkan motivasi. Berikan penghargaan terhadap prestasi sekecil-kecil apapun itu yang dilakukan anak buah Anda. Bahkan karyawan yang paling hobi telat sekalipun akan berusaha memperbaiki diri apabila Anda memujinya ketika ia datang tepat waktu. Secara berkala, ajukan pula pertanyaan serta tantangan yang mampu merangsang kreativitas berpikir anak buah Anda. Misalnya, meminta pendapat mereka atas sebuah proyek kecil atau minta ide mereka untuk mempercantik kantor. 6. Hubungan baik. Jalin hubungan profesional dan interpersonal yang harmonis dengan seluruh anak buah. Ingat, di balik statusnya sebagai bawahan, karyawan adalah pribadi yang memiliki latar belakang unik dan permasalahan tertentu. Luangkan waktu untuk mengenal karyawan secara personal sehingga Anda mampu melakukan coaching tepat sasaran. 7. Turun gunung. Mentang-mentang kartu nama telah dihiasi titel manajer, lantas Anda merasa bebas dari kewajiban dan melakukan dirty job atau pekerjaan anak buah. Seorang pemimpin akan dihargai anak buahnya apabila ia bersedia terjun ke lapangan dan tak asal main perintah saja. Semakin hebat lagi
hormat anak buah bila pekerjaan itu bisa dilakukan dengan lancar. Turun gunung, masuk lumpur itu perlu, karena akan menunjukkan kualitas Anda kepada anak buah. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.